Assalamualaikum anak-anak semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di lanjutan cerita kita yang kemarin. Tapi sebelum itu kita harus mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, yang selalu hidup dan mengurus semua makhluk ciptaannya. Zat yang menurunkan Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi manusia. Dengan itu kita semua memuji namanya dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah menjadi pemimpin semua manusia di muka bumi ini, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, Ustazah akan melanjutkan cerita kali ini dengan tema mengenal Rasulullah SAW di usia 4-5 tahun. Nah, anak-anak duduk tenang dan dengarkan cerita Ustazah. Hari itu Muhammad kecil mengembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Syaimah melihat adiknya Muhammad ditangkap lalu dibaringkan di atas tanah oleh 2 orang yang mereka tidak kenal. Syaimah kaget, sambil berlari ia menangis memanggil ibunya. "Ibu, saudara Quraisyku, ibu, saudara Quraisyku, ibu Muhammad, ibu." Halimah yang sedang memasak di dapur pun terkejut, lalu berlari keluar rumah. Ia melihat Syaimah berlari ke arahnya dengan wajah pucat dan berurai air mata. "Ada apa Syaimah? Kenapa Muhammad?" tanya Halimah khawatir. Dengan suara bergetar, Syaimah menjawab, "Ibu, saudara Quraisyku Muhammad diambil oleh 2 orang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan di atas tanah. Seorang dari mereka mengambil pisau dan membelah dada Muhammad." Alangkah terkejutnya Ibu Halimah dan suaminya. Mereka lalu mencari Muhammad dan menemukan anak itu sedang sendiri terbaring di atas tanah. Wajah Muhammad pucat pasih. Ibu Halimah dan suaminya memperhatikan wajah dan tubuh Muhammad dengan seksama. "Apa yang terjadi anakku?" tanya Ibu Halimah. "Aku didatangi 2 orang berpakaian putih. Aku dibaringkan, lalu dadaku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalam. Aku tidak tahu apa yang mereka cari," kata Muhammad. Teman-teman semua, menurut riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, malaikat Jibril datang mengambil dan menelentangkan Muhammad kecil, lalu membelah dadanya, mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan 1 gumpalan dari hatinya itu. Lantas malaikat Jibril berkata, "Ini adalah bagian syaitan yang ada padamu." Kemudian gumpalan itu dicuci dalam bejana emas dengan air zam-zam, lalu menatanya dan mengembalikannya ke tempat semula. Tanpa bertanya lagi, Ibu Halimah segera membawa Muhammad pulang. Hatinya sangat cemas. Karena kejadian itu, Ibu Halimah kembali ke Mekah untuk mengembalikan Muhammad kepada Ibunda Aminah. Ibunda Aminah merasa heran, lalu berkata, "Mengapa engkau mengantarnya kembali, padahal sebelumnya engkau meminta dia untuk bersamamu?"
menceritakan perihal yang terjadi pada Muhammad di Bani Sa'ad. Dan dia pun menyampaikan rasa kekhawatirannya. Lalu Ibunda Aminah bertanya, "Apakah kau takut setanlah yang mengganggunya?" "Ya, itu sebabnya aku khawatir dan cepat-cepat membawanya kemari," kata Ibu Halimah. "Demi Allah, setan tiada akan bisa masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku ini akan menjadi orang besar. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar itu, aku bisa melihat istana Basrah di Sam. Aku mengandungnya tanpa rasa kelelahan, lebih mudah dan lebih ringan," kata Ibunda Aminah. Lalu Ibunda Aminah menyentuh tangan Ibu Halimah dan berkata lembut, Biarkan Muhammad tetap bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Lalu Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang ke pedalaman Bani Sa'ad. Di sana Muhammad kecil beraktivitas seperti hari-hari yang lalu. Ikut dengan saudara-saudaranya mengembala, bermain di padang rumput yang tandus, membantu ayah ibu susunya. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengejutkan pun terjadi. Tunggu cerita Ustazah selanjutnya. Pesan Ustazah, tetap sholat, tetap belajar mengaji dan murojaah, tetap puasa, dan tetap bantu ayah ibu di rumah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.